Bab 1166, Api Phoenix. Matahari sangat panas, ekspresi Luo Tianshan sedikit berubah, dan dia merasakan firasat yang sangat buruk. Api matahari emas putih yang sebenarnya membentuk lapisan pelindung api di tubuh Xiao Yufei, dan bahkan rambutnya berubah menjadi emas platinum, sangat megah. Boom! Dengan kekuatan yang dahsyat, Xiao Yufei menyerang Aiden, mengerahkan kekuatan fisik murninya secara ekstrim. Dengan raungan yang keras, dia meraih tangannya dan memegang pedang peri yang terbuat dari api matahari yang sebenarnya di tangannya, menusuknya dengan keras. Ruang tersebut bergejolak hebat, dan gelombang panas menyebar, dipenuhi aura yang membakar segalanya, dan dapat melelehkan ramuan emas seseorang menjadi makhluk hidup. Aiden memusatkan seluruh perhatiannya, dan tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi. Dengan kekuatan Taiyin di satu tangan, nafas dingin membekukan segalanya. Kekuatan guntur dan kilat di satu tangan sangat dahsyat dan mendominasi, menghancurkan segalanya. Di bawah kendalinya, kedua kekuatan itu naik ke puncak dan maju terus. Keduanya sebenarnya menggunakan kekuatan fisik murni untuk melancarkan serangan yang sebanding dengan kekuatan magis. Dalam sekejap, sosok Aiden dan Xiao Yufei terjalin dengan cepat, tangan dan telapak tangan mereka bertabrakan, mengguncang ruangan. Pedang abadi datang dan diblokir oleh pedang Zizio. Tapi api matahari yang nyata dan menakutkan akan membakar segalanya. Bahkan dengan perlawanan dari kekuatan bulan, lengan Aiden terbakar, dan darah di tubuhnya memanas dengan cepat dan akan menembus permukaan tubuh. Beri aku kotanya. Aiden berteriak dingin di dalam hatinya, dan menekannya dengan seluruh kekuatannya, memadamkan api matahari yang sebenarnya di lengannya. Kemudian dalam sekejap, cahaya pedang ditebas, sangat cepat dan sangat tajam. Armor api Xiao Yufei terbelah, dan sedikit darah tumpah, membuatnya tampak terkejut. Jika bukan karena api matahari yang menutupi tubuhnya, pedang ini akan melukainya dengan serius. Lukanya sembuh dengan cepat, dan retakan pada pelindung api dengan cepat menghilang di bawah gelombang api matahari yang sebenarnya. Haha, sayang sekali. Kamu hampir tak terkalahkan saat bermain di sini. Api matahari yang sebenarnya ada di tangan saya. Mengapa kamu bertarung dengan saya? Xiao Yufei tertawa dengan arogan. Auranya menjadi lebih ganas, dan dia melancarkan serangan yang lebih kejam terhadap Aiden. 9 matahari muncul di langit. Boom! 9 matahari kecil berangsur-angsur muncul di belakang Xiao Yufei, seperti 9 bintang matahari yang muncul dari lautan bintang yang dingin dan gelap di alam semesta. Mereka ada selamanya, memancarkan cahaya dan panas yang menakutkan, dan bahkan alam semesta pun memanas. Semua matahari menerpa Aiden. Tiba-tiba ia memperbesar, menempati separuh langit, dan pemandangannya sangat spektakuler. Tubuh Aiden tegak, rambutnya berkibar karena amarah, matanya dingin, dan penampilannya yang agung menakjubkan. Dia seperti dewa kuno dari mitologi, mengendalikan matahari, bulan, dan bintang. 9 pukulan dilepaskan berturut-turut. Dia meninju matahari, mengeluarkan suara keras dan meledakkan badai energi. 9 badai energi itu tumpang tindih dan berubah menjadi lautan energi yang menakutkan, menyebar dengan cepat. Selain Luo Tianshan, Luo Fusen dan lainnya, murid dari 3 suku kuno semuanya terbang keluar dan terluka parah. Yufei pasti menang. Bagaimana anak itu bisa menjadi lawannya? Nenek Long tersenyum menghina dan menatap ke tengah badai. Luo San juga sangat gugup. Jika Xiao Yufei menang, maka klan Xiao akan lebih unggul, dan klan Luo tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Badai berangsur-angsur mereda, dan semua orang menatap kedua sosok yang terlihat samar-samar itu. Tentu saja, itu, wajah Nenek Long dipenuhi dengan kegembiraan, tapi kemudian tiba-tiba berubah secara dramatis, mata lamanya melebar. Karena armor api pada salah satu tubuh yang berdiri benar-benar runtuh, dan aliran darah mengalir dari luka terbuka. Sosok lain, selain naga dan harimau, memiliki energi yang cukup untuk bertarung lagi. Xiao Yufei lah yang kalah. Klan Xiao mungkin kecewa. Luo San mencibir. Aiden, Xiao Yufei tampak enggan dan mengeluarkan raungan yang ganas. Kemudian tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia menyemburkan seteguk darah. Entah itu pertarungan belum lama ini atau pertarungan saat ini, dia dikalahkan. Selain itu, meskipun dia masih memiliki lokasi yang bagus di pertempuran kedua, dia masih dihancurkan dengan kejam. Dia, yang telah diajari oleh tetua klan sejak dia masih kecil bahwa, aku adalah tubuh 9 yang ilahi, tidak akan terkalahkan dalam pertempuran kedua. Masa depan, dan akan mendominasi wilayah bintang Changlan, terasa sangat dalam di hatinya. Sial, ada sedikit keputusasaan di hatiku. Hehe. Tubuh 9 yang ilahi macam apa yang tidak terkalahkan seumur hidup. Itu semua bohong, bohong. Apa yang membuatnya semakin sengsara adalah setelah lawannya mengalahkannya, dia tidak pernah menatap matanya sama sekali. Hal ini berdampak lebih besar pada hati taunya. Aiden langsung menuju pohon kuno itu dan memetik 9 buah darah. Saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Boom! Aura familiar muncul dan menyebar dengan cepat di labirin api ini. Ini adalah aura dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Meskipun dia sangat lemah, dia masih menghancurkan semua pembudidaya ramuan emas. Dalam nyala api emas putih, magma meletus dari permukaan, dan seekor burung Phoenix yang menyala-nyala menjerit dan terbang dengan penuh amarah.
Ekspresi Luosan, Yuan Yingtianjun dan Nenek Long dari suku Qin berubah drastis. Phoenix yang menyala-nyala ini selamat dari serangan gabungan mereka. Dan energi sebenarnya dari mereka bertiga terkurung, tidak berbeda dengan daging ikan di papan tempel. Energi kita yang sebenarnya telah dipenjara, dan itu semua karena binatang ini. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku Qin langsung bereaksi dan berteriak. Burung Phoenix menyala inilah yang tidak aktif dalam kegelapan setelah terluka parah oleh mereka. Phoenix api adalah makhluk yang lahir di sini, jadi wajar jika ia sangat akrab dengan labirin api, dan mudah untuk memenjarakan energi aslinya. Melompat keluar sekarang berarti membalas dendam atas apa yang baru saja terjadi. Kami melakukan kesalahan. Luosan tersenyum pahit. Tidak masalah jika dia mati di sini, tetapi jika Dewa Luotian dan Dewa Luofu mati di sini, maka dia tidak akan bertatap muka dengan pemimpin suku Luo. Itu Flame Phoenix, lari. Di bawah paksaan yang menakutkan dari penguasa jiwa yang baru lahir, para murid dari tiga suku kuno begitu ketakutan hingga mereka gemetar, sumsum tulang belakang mereka menggigil, dan mereka melarikan diri. Mata api Phoenix menyemburkan amarah, dan ia harus membunuh semua orang jahat yang menyinggungnya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan semburan api matahari yang sebenarnya. Murid dari tiga suku kuno yang melarikan diri segera dibakar menjadi abu, meninggalkan jejak sosok manusia. Lautan api emas putih melonjak dan menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, tempat ini telah menjadi daratan magma. Di bawah suhu tinggi yang mengerikan ini, kecuali Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir dan mereka yang memiliki fisik khusus, semua orang akan mati dalam waktu sesingkat mungkin. Menarik. Tiba-tiba, Flame Phoenix melihat buah darah di tangan Aiden, dan langsung menjadi gila dan membunuh Aiden. Dengan keras, nyala api menembus tulang belikat Aiden dan terbang keluar. Lengan ini dianggap tidak berguna dalam waktu singkat. Api matahari sebenarnya dari Flame Phoenix lebih kuat daripada milik Xiao Yufei, sehingga tubuh suci Taiyin tidak mungkin pulih dari cederanya terlebih dahulu. Orang jahat, serahkan buah garis darah dan aku. Aku akan memberimu kematian yang bahagia. Mata api Phoenix dipenuhi dengan api amarah, tetapi suaranya sangat kekanak-kanakan, seperti anak manusia berusia 3 tahun yang mengoceh yang telah lama menahannya sebelum mengucapkan kalimat seperti itu. Bab 1167, Taklukkan. Sejak Flame Phoenix lahir, dia tidak pernah meninggalkan Flame Maze. Hanya ada satu Flame Susaku yang menjaga pohon buah darah bersamanya, menunggu buah darahnya matang. Sekarang, Flame Susaku yang menyebalkan itu telah mati, dan entah kenapa, Flame Phoenix menjadi marah. Ini seperti seorang anak kecil dan anak nakal lainnya, yang saling memandang dan bertemu setiap hari, dan sering bertengkar ketika mereka berbeda pendapat. Namun waktu berlalu, dan masih ada perasaan khusus. Tanpa Susaku yang buruk itu, semua yang ada di pemandangan ini akan hilang, dan kalian semua akan mati. Jika kamu menginginkan buah darah, datang dan ambil sendiri. Aiden membuka telapak tangannya dan memberikan buah darah ke mata Flame Phoenix dengan sedikit provokasi. Api yang dipantulkan benar-benar menggoda Flame Phoenix. Namun, Zuyin Bis dan Xiao Yufei segera meledak. Aiden Pi, kenapa hatimu begitu besar? Meskipun anak kecil ini terlihat sangat konyol dan imut, dia sebenarnya adalah monster tingkat Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. Mereka bisa menyemprot Anda sampai mati dalam satu tarikan napas. Beraninya kamu menggodaku. Flame Phoenix langsung kabur seperti gadis berusia 3 tahun yang marah. Jejak api matahari yang sebenarnya jatuh dan menghempaskan Aiden. Bahkan di bawah pertahanan bersama tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh suci Taiyin, itu masih sangat tidak nyaman. Bang! Api Phoenix sekali lagi menggunakan cakarnya untuk meraih Aiden di tangannya. Bola api matahari langsung menyelimutinya, membakar tubuhnya sepanjang waktu. Yah, jiwamu baik-baik saja. Phoenix api mengeluarkan seruan kekanak-kanakan. Ini secara alami adalah Sun Soul Armor, yang melawan api matahari sebenarnya yang menyerang jiwa. Namun meski begitu, Aiden juga terbakar berkeping-keping. Jika burung Phoenix yang menyala itu tidak terluka parah dan memiliki sedikit sifat kekanak-kanakan, orang jahat yang memprovokasi dia akan disiksa sampai mati secara perlahan. Aiden langsung diam-diam memurnikan buah darah, energi agung menyapu anggota tubuh dan tulang Aiden dengan gila-gilaan, dan gelombang panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Retakan. Tulang Aiden mengeluarkan suara yang tajam, yang sepertinya disebabkan oleh buah darah yang bermutasi. Pada saat ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh api matahari sejati padanya jauh lebih sedikit, dan dia bahkan merasakan keintiman. Tentu saja, penampilan Aiden secara alami lebih menyedihkan, dengan mata terbuka lebar seperti burung Phoenix yang menyala-nyala. Flame Phoenix menjadi marah lagi dan membakar Aiden dengan api matahari sejati yang lebih kuat. Dia benci penampilan Aiden. Mengapa kamu tidak mau berteriak ketakutan dan memohon belas kasihan seperti orang lain? Seharusnya tidak demikian. Ibarat anak yang tidak puas, dengan mengandalkan sifatnya, ia melakukan hal-hal yang paling kejam. Saat ini, Aiden diam-diam memurnikan buah darah kedua. Efeknya lebih kuat dan lebih ganas dari yang pertama. Aiden hampir mengalami sakit kepala yang hebat, hampir pingsan, dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tuan Aiden. Dewa Luofu menutupi bibirnya, matanya yang indah penuh ketakutan. Cepat minta ampun,
cepat minta ampun. Phoenix api terus berteriak. Setelah beberapa saat, Aiden sepenuhnya memurnikan buah darah kedua, dan api matahari yang sebenarnya tidak membahayakan dirinya. Bahkan karena sejumlah besar api matahari yang sebenarnya mengalir ke dalam tubuhnya, itu membentuk karakter kuno, yang sepertinya memadatkan bagian dari jalan seluruh alam semesta, memancarkan atmosfer yang sederhana dan tidak dapat diprediksi. Ekspresi depresi Aiden menghilang dan dia memandang Flame Phoenix sambil mencibir. Flame Phoenix juga langsung merasakan ada yang tidak beres. Kenapa orang jahat ini menjadi begitu bersemangat? Mohon ampun. Aiden tersenyum bercanda dan meraih salah satu sayap api Phoenix dengan satu tangan, mengabaikan api matahari yang sebenarnya. Boom! Di bawah tatapan tercengang Luosan, Flame Phoenix terjatuh dengan keras, jatuh ke tanah dan menggerogoti lumpur, sementara bulu emas putih berserakan di tanah. Sial, ini terlalu kejam. Xiao Yufei langsung tercengang. Ini sangat menarik dan berliku-liku. Apakah pekerja dan manajemen membacanya dengan benar? Luo Tianxian, yang selalu tenang, kini tidak lagi tenang. Anda. Api Phoenix melotot dengan marah, dan api matahari yang sebenarnya meledak seketika. Tapi dia ditekan dengan keras oleh tangan besar Aiden, dan karakter kuno yang memancarkan api matahari yang sebenarnya muncul di telapak tangannya, seperti gunung suci, menekan burung Phoenix yang menyala sampai tidak bisa bergerak. Bahkan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang terluka parah akan sulit dikalahkan oleh Aiden. Tapi itu kebetulan adalah Flame Phoenix. Setelah api matahari yang sebenarnya tidak lagi mengancamnya, dia hanyalah seorang anak kecil yang memiliki kekuatan dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tidak ada kesulitan dalam menekannya. Bang bang bang. Di tengah kelopak mata semua orang yang melompat-lompat, tanah terus berguncang, seorang pria muda menarik dan menghancurkan seekor burung Phoenix yang menyala-nyala yang sama sekali tidak proporsional dengan ukuran tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu penguasa surgawi jiwa baru lahir yang paling bermartabat. Buruk, kalian semua jahat, dan kalian semua menindasku. Aiden, anak burung Phoenix kecil ini benar-benar membuat masalah tanpa alasan. Jadi Aiden mendorongnya ke tanah dan memukulinya dengan kejam. Aku marah sekali. Kalau kamu berani memukulku, tunggu saja, Mereka semua orang jahat, mereka semua orang jahat. Cepat atau lambat, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Suara Flame Phoenix yang kekanak-kanakan, marah, dan sedikit menangis terus terdengar. Aiden berhenti dan berkata dengan kejam, jika kamu membuat masalah lagi, aku akan membunuhmu. Flame Phoenix diam dan menatap Aiden dengan marah. Akhirnya, dengan matanya yang ketakutan, Aiden mengeluarkan setetes darahnya dan menandatangani kontrak jiwa. Ini satu-satunya caramu untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus menyerah padaku. Biarpun aku mati. Aiden mengeluarkan sebagian dari pedang Zizio, dan burung Phoenix api segera menandatangani kontrak jiwa dengan sangat sedih dan marah. Dengan preman tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, Aiden sangat puas dengan perjalanan ini. Saya akan menyelamatkan diri saya dari banyak masalah di masa depan. Melihat pemandangan ini, masyarakat ketiga suku kuno tersebut merasa angin sedang kacau, dan semuanya serasa seperti mimpi. Ketika Xiao Yufei melihat adegan ini, luka amarahnya terbuka kembali. Jika monster tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ditundukkan oleh biksu yang kuat atau Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, ini masuk akal, tapi ini, menyerah pada Dewa Surgawi Inti Emas. Ini bisa dikatakan paling membuat frustrasi. Flame Phoenix merasa terlalu malu untuk bertemu monster itu. Xiao Yusheng telah mencetak 6 poin untuk Aiden. Mata binatang Zuin melebar, dan dia diam-diam berpikir bahwa Aiden Pi masih terlalu galak dan telah menaklukkan monster tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Ia merasa status masa depannya terancam. Tampaknya sebagai binatang Zuin yang mulia, ia tidak bisa lagi menikmati kesenangan. Kalau tidak, jika aku ditertawakan oleh anak nakal yang baik hati, di mana aku bisa menampilkan wajah lamaku di masa depan. Burung Phoenix yang menyala ini lahir dari api matahari yang sebenarnya. Aiden tidak segera membiarkan Sunfire Phoenix melakukan kontak dengan semua orang yang hadir. Kalau tidak, berdasarkan perhitungan 4 Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, buah garis keturunan ini tidak akan menjadi miliknya sendiri. Pulihkan lukamu secepat mungkin. Aiden menyuruh mereka mencari harta surga dan bumi dari anak-anak klan Xiao dan membiarkan Sunfire Phoenix pulih secepatnya. Sunfire Phoenix juga memahami situasi saat ini dan segera pulih. Di mata anak-anak klan Xiao yang marah, mereka menyaksikan tanpa daya saat harta surga dan bumi mereka habis dengan cepat. Xiao Yufei tidak tahan lagi dengan pukulan itu dan muntah darah dan pingsan. Baru saja, Aiden fokus mencari harta karun di tubuhnya, dan ginseng berusia 100.000 tahun yang dihadiahkan oleh biksu kuat dari klan wajah telah hilang. Bab 1168, Tuan Muda Hutan Belantara. Hahaha, melihat kekalahan klan Xiao, Luosan tertawa terbahak-bahak, teman kecil, tolong buka kunciku secepatnya. Namun, melihat Aiden tidak membalas perkataannya, ekspresi Luosan membeku. Maaf, sekarang bukan waktunya melepaskan ikatan kalian semua. Aiden berkata dengan tenang. Wajah Luosan menjadi gelap karena marah. Nenek Long tertawa dan mengejek, haha, Luosan,
apakah kamu merasa segala sesuatunya di luar kendalimu? Yuan Ying Tianjun dari suku Qin berkata dengan wajah buruk, anak ini ingin memonopoli semua keuntungan. Dia benar-benar berani. Saat ini, wajah ketiga suku kuno semuanya sangat jelek, terutama Dewa Luofu, yang giginya gatal karena marah. Untungnya, dia masih berada di pihak Aiden. Hanya karena beberapa buah darah, dia melakukan hal yang tidak berterima kasih. Kubilang kakak, bukankah ini sedikit buruk? Xiao Yuseng juga memiliki kelopak mata, dan ketika kurungan dilepaskan, ekspresinya menjadi pucat. Hal ini telah menyinggung tiga suku besar kuno pada saat yang bersamaan. Sampah, jika kamu tidak ingin dikeluarkan dari klan Xiao, sebaiknya kamu menasihati temanmu untuk membuka energi kita yang sebenarnya. Xiao Luoqian mengancam. Akan lebih baik jika tidak mengatakan ini, tapi Xiao Yuseng langsung kesal saat mengatakannya. Dia merasakan perubahan tiba-tiba di hatinya dan memilih untuk memihak Aiden, membuat Xiao Luoqian tercengang. Bodoh. Nenek Long mengumpat dengan marah. Xiao Luoqian menitikkan air mata kesedihan, tapi dia menyalahkan segalanya pada Xiao Yuseng dan menatap tajam ke arah Xiao Yuseng. Kekuatan Phoenix Api Matahari dipulihkan hingga 70%, dan kekuatan jiwa baru lahir yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya menyebar, seperti burung Phoenix asli yang telah bermandikan api, terbang keluar dari matahari, dengan keagungan ilahi yang tak terlukiskan. Pada saat ini, Luo Tianxian berbicara, matanya sangat dingin, izinkan saya menasihati Anda, ambisi Anda tidak kecil, tetapi tanpa kekuatan yang sebanding, itu hanya akan membawa bencana bagi Anda. Manakah dari tiga klan kuno yang hadir yang mampu Anda sakiti? Aiden tidak menganggapnya serius dan berkata, saya tidak pernah suka diancam saat saya bekerja. Namun, dia masih melepaskan pemenjaraan Luo Tianxian dan Luo Fu. Dengan pulihnya Sunfire Phoenix dari luka-lukanya, Luo Tianxian bukanlah tandingannya meskipun dia adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Diam-diam, dia terus-menerus memurnikan 5 buah darah dan dengan hati-hati menyuntikkannya ke dalam roh sejati Melissa. Ketika Aiden menemukan bahwa roh sejati Melissa lebih hidup, wajahnya bersinar karena kegembiraan. Semangat sejati Melissa telah mencapai batas ketahanannya. Menyuntikkan kekuatan satu buah garis keturunan lagi hanya akan menjadi kontraproduktif, dan Aiden tidak punya pilihan selain menyerah. Semuanya, hukuman penjara padamu akan otomatis dilepaskan dalam waktu 1/4 jam setelah aku pergi. Aiden tersenyum. Lalu bertanya pada Sunfire Phoenix jalan keluar dari labirin api. Jalannya ada di sana. Sunfire Phoenix menunjuk ke satu arah dengan lesu. Tiba-tiba, ekspresi Aiden berubah drastis saat dia hendak pergi. Ekspresi kakak dan adik Taeyang Huofeng dan Luo Tianxian juga berubah. Luo Tianxian dengan cepat menarik adiknya ke belakang dan bersiap. Aura iblis setingkat penguasa jiwa yang baru lahir menyapu, dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi, tak terkalahkan, dan menghancurkan segalanya. Sesosok pemuda berjubah hitam muncul, tinggi dan tampan, dengan sikap yang agung dan agung, seperti seorang kaisar mitos dari zaman tertua yang mengantarkan awal mula peradaban, berjalan keluar dari asap dan debu sejarah. Mendominasi dunia dan mendominasi dunia. Pria muda berjubah hitam berjalan ke arahnya dengan santai. Di belakangnya ada seorang wanita iblis cantik, memegang payung untuknya. Alam Tianyao, Tuan Muda Huangling, Tuan Muda Huangling. Mata Tuan Muda mengamati seluruh penonton, dan akhirnya tertuju pada Aiden, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Melihat situasi di depan mereka, nampaknya ketiga suku besar kuno semuanya terhalang oleh sosok lemah dan mirip semut di depan mereka. Haha, suku Xiao, Luo, dan Qin, tiga suku kuno, menimpa seekor semut kecil pada saat yang bersamaan. Benar-benar mengejutkanku. Ada sedikit nada bercanda dalam suara Master of Young Wilderness, dan dia menoleh ke arah Luo Tianxian, apakah ini Kilinzi dari suku Luo, Luo Tianxian yang terkenal. Luo Tianxian tidak memiliki ekspresi yang baik dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Huangling, sepertinya tidak ada yang perlu kita bicarakan. Haha, kamu terlihat gugup. Master of Young Wilderness melirik Luo Fusen di belakang Luo Tianxian, dan juga kagum dengan kecantikannya, dan berkata, pantas saja, dengan saudara perempuan yang begitu cantik, bagaimana mungkin seorang saudara tidak gugup. Tuan Muda, kami di sini untuk mendapatkan buah darah. Wanita iblis itu mengingatkan dengan suara rendah. Jangan khawatir, buah darah seharusnya ada pada semut kecil ini, dia tidak bisa melarikan diri. Tuan Muda alam liar sepertinya sudah mengendalikan segalanya. Luo Tianxian, kenapa kita tidak datang dan memblokirnya? Kamu dan aku akan bertarung. Jika kamu kalah, adikmu akan menjadi wanitaku. Aku bukan objek. Mata indah Luo Fusen terfokus, dan wajah cantiknya penuh amarah, saudaraku, jika dia berani memanfaatkan adikmu, pukul dia sampai mati. Wajah Luo Tianxian dipenuhi dengan garis-garis gelap, tetapi demi penampilan klan Luo, dia tetap memilih untuk melawan Tuan Muda Desolate. Jika kamu menghadapinya, bisakah kamu membunuhnya? Aiden menganalisisnya secara diam-diam dan bertanya pada Yang Huofeng. Sunfire Phoenix berpikir dengan hati-hati, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tingkat kultivasi saya lebih tinggi darinya, darah Raja Iblis manusia ini sama agungnya dengan laut. Saya bisa mengalahkannya, tapi saya tidak bisa membunuhnya. Boom! Kedua Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir dari generasi muda mulai bertarung.
Gelombang tekanan tirani dan penindasan dengan cepat dilepaskan, cahaya ilahi dan energi iblis saling terkait, mengguncang kehampaan. Kekuatan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir menyapu 8 daerah terlantar. Aiden merasakan perasaan menindas dari tubuh Buddha teratai emas. Ini adalah iblis jenius yang sangat menakutkan. Belum lagi dia memiliki darah Raja Iblis, kualifikasinya sendiri juga sangat menakutkan kekuatan magis. Kekuatan Luo Tianxian juga meledak sepenuhnya. Benar saja, dia memang Kilinzi dari suku Luo. Dia bertarung melawan Tuan Muda selama lebih dari 10 gerakan tanpa tertinggal. Di sekeliling tubuhnya yang ramping, sinar cahaya ilahi terjalin, berubah menjadi naga sungguhan, dan suara auman naga bergema. Naga terbang menguasai langit. Bayangan naga bergegas menuju Tuan Muda Desolate. Namun, pada saat ini, alis Luo Tianxian berkedut dan hatinya terguncang. Sebab, saat ini tubuh mereka sudah di luar kendali dan telah menjadi senjata. Bahkan Luo Tianxian pun seperti ini. Kekuatan magis yang dia keluarkan diarahkan pada dirinya sendiri. Teknik senjata surgawi. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku Qin menghirup udara dengan keterkejutan di wajahnya. Ini adalah salah satu teknik terbaik di wilayah bintang Changlan. Pernah ada orang abadi yang menggunakannya, dan ribuan bintang menjadi senjatanya. Seni senjata surgawi telah hilang selama lebih dari 100.000 tahun. Tanpa diduga, ia lahir dan masih dikuasai oleh Huang Ling. Luo Tianxian merasa jijik dengan kekuatan magisnya, jejak darah tumpah dari telapak tangannya, dan ekspresinya menjadi serius. Luo Fusen dengan gugup menyemangati Luo Tianxian. Bab 1169, Matahari adalah api sejati. Nyaring, seluruh labirin api, termasuk udara, api, tanah, dan magma, semuanya mengeluarkan suara nyaring dan menjadi senjata Tuan Muda Desolate. Mereka dikendalikan olehnya dan menyerang Luo Tianxian dengan gila-gilaan. Sosok Luo Tianxian seperti ikan yang berenang dalam serangan ini, menunggu kesempatan untuk melawan. Teknik senjata surgawi yang mengerikan. Dengan keterampilan ini, Tuan Muda Desolate tak terkalahkan. Seru Long Popo. Luo San menjadi gugup. Dengan prestise klan Luo, tidak ada seorang pun di wilayah bintang Changlan yang berani mengambil nyawa Luo Tianxian, tetapi hal ini belum tentu terjadi pada orang-orang dari wilayah setan langit. Itu adalah tempat berkumpulnya kekuatan klan iblis. Meskipun Huang Ling tidak sebaik klan Luo, sebagai kekuatan utama di alam setan langit, ia dapat bersatu dengan kekuatan lain di alam Tianyao. Dapat dikatakan bahwa pertempuran antara Tuan Muda Hutan Belantara dan Luo Tianxian masing-masing mewakili konfrontasi antara kekuatan di belakang mereka. Tutup rapat. Kota. Amnesti. Luo Tianxian membuat 3 segel berturut-turut, mekar dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Kemunculan setiap segel membuat auranya semakin kuat. Akhirnya, ketiga segel itu bergabung menjadi satu, menjadi segel perunggu sederhana. Yang mengherankan, ini adalah salah satu dari 3 kekuatan magis besar suku Luo, segel Zensi. Boom! Segel perunggu ini ditekan dengan keras, dan ruang di sekitar Tuan Sao Huang diperas, diubah bentuknya, dan kemudian dihancurkan. Kekuatan yang kuat dan sederhana bertumpu pada Dewa Tuan Muda yang terpencil. Tanah yang berpusat padanya turun setengah kaki dan tertutup retakan. Namun Tuan Muda melambaikan tangannya dan segel perunggu itu terbang terbalik dan meledak dalam benturan keras. Luo Tianxian batuk seteguk darah dan tampak sedikit pucat. Master of Yang Wilderness juga memiliki noda darah di dadanya, tetapi auranya bahkan lebih kuat dan tak tertahankan. Garis keturunan Raja Iblis sepenuhnya terstimulasi, dan energi darahnya sekuat laut. Tidak ada gunanya. Di depan seni senjata surgawi, serangan apapun akan melukai dirimu sendiri. Segera setelah Master Sao Huang selesai berbicara, bola api matahari tiba-tiba berubah menjadi naga api dan menyerang Luo Tianxian. Kemudian, aliran magma lainnya meledak dengan energi tajam di udara, berubah menjadi pedang panjang. Aliran udara panas pun melonjak seketika, mengeluarkan suara menderu, dan menjelma menjadi harimau putih dengan kesombongan yang luar biasa. Segala macam benda di dekatnya diubah menjadi senjata atau monster di sini. Dalam sekejap, langit tampak luar biasa. Luo Tianxian mengalami pemboman yang paling mengerikan, dan dia menggunakan berbagai metode. Serangkaian kekuatan magis meledak, menghancurkan senjata yang diubah menjadi beberapa bagian. Namun, senjata rusak itu berubah lagi, tanpa henti. Setelah menahan lebih dari 10 gerakan, tulang belikat Luo Tianxian tertusuk oleh tombak api dan terbang menjauh. Saudara laki-laki. Luo Fusen berkata dengan cemas. Kamu kalah. Tuan Muda Hutan Belantara memandang Luo Tianxian dengan dingin dan berkata, adikmu sudah mati bagiku. Luo Fusen Jiao berkata dengan marah, impian. Itu bukan terserah kamu. Aura Tuan Muda Hutan Belantara segera mengunci Dewa Luofu. Kurungannya belum dilepaskan. Dewa Luofu berbicara Aiden dengan dingin. Aiden tetap diam, tetapi saat Sunfire Phoenix menerima perintah rahasia Aiden, ia mengeluarkan raungan yang tajam, meledakkan api matahari yang sebenarnya, dan membunuh Tuan Muda Hutan Belantara. Master of Yang Wilderness bertukar pukulan denganmu, tubuhnya terguncang, dan telapak tangannya mengeluarkan banyak darah. Tuan Muda liar. Wanita iblis itu sedang terburu-buru. Tidak masalah. Tuan Muda menggelengkan kepalanya dan terkekeh,
memandang Aiden dengan dingin, dan berkata, bagus sekali, apakah ini pilihanmu? Teknik senjata surgawi diluncurkan kembali. Satu demi satu, senjata yang dikendalikan oleh berubah, membunuh matahari dan api Phoenix. Lengan itu menghalangi. Sunfire Phoenix mencibir kekanak-kanakan, dan menebas sayapnya seperti pedang surgawi, dan semua senjata yang diubah hancur. Dengan desisan, sosok Tuan Muda Hutan Belantara bersinar, dan luka di tubuhnya dikembalikan ke keadaan semula dengan kekuatan garis keturunan Raja Iblis. Kecepatan yang keterlaluan. Dia menghindari serangan Sunfire Phoenix berkali-kali, membuat Sunfire Phoenix sangat marah. Perasaan ini seperti seorang petinju yang dapat menghajar orang biasa hingga jatuh ke tanah dengan satu pukulan, namun ada lapisan kapas di hadapan orang biasa tersebut. Serangannya sendiri dinetralisir secara tidak kasat mata. Meskipun kamu lebih kuat dariku, kamu tidak bisa membunuhku. Aku bisa melarikan diri kapan saja, atau bahkan membunuh semua orang yang hadir kecuali kamu. Tuan Shao Huang berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, anggota dari 3 suku kuno semuanya merasa ngeri. Sebagai makhluk yang lahir dari api matahari yang sebenarnya, kamu termasuk dalam silsilah monsterku, tetapi kamu telah menyerah kepada manusia. Kamu telah kehilangan niat awalmu, dan aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Kamu belum melakukan kontak dengan kurungan. Dewa Luofu berkata dengan marah kepada Aiden. Aiden tetap bergeming. Sekarang dalam situasi ini, jika kurungan dicabut dan 3 veteran penguasa surgawi jiwa yang baru lahir diizinkan untuk mendapatkan kembali kekuatan bertarung mereka, akhir hidupnya hanya akan menjadi lebih buruk. Jadi, Aiden menatap Tuan Muda Desolate, dengan cahaya terang keluar dari matanya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Tuan Muda dari alam liar ini adalah dewa surgawi jiwa yang baru lahir di usia muda, dan memiliki masa depan yang cerah. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Dewa Abadi Haotian belum bangkit, hal favoritnya adalah menginjak tulang yang layu para jenius dari semua ras di alam semesta dan naik ke takhta tertinggi. Dia dipukuli sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memujinya. Mundur. Atas perintah Aiden, Sunfire Phoenix tidak mau mundur. Tuan Muda Hutan Belantara memandang Aiden dengan sedikit nada menggoda di matanya, kamu ingin melawanku. Untuk semut sepertimu, nafasku bisa membunuhmu. Aiden tidak tergerak, auranya meningkat dengan cepat, dan berkata, sekarang adalah satu-satunya kesempatanmu untuk melawanku. Kamu seharusnya merasa beruntung. Di masa depan, kamu hanya akan menjadi seekor semut yang mengagumiku. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, Tuan Muda Hutan Belantara mengangkat kepalanya dan tertawa liar, ini benar-benar bodoh dan menyedihkan. Hanya semut yang dibatasi oleh penglihatannya sendiri dan berpikir bahwa idenya sendiri benar. Semakin bodoh Anda, semakin bodoh dan sombong. Boom! Aiden tetap bergeming dan mengambil langkah demi langkah, setiap langkah menyebabkan kekuatannya melonjak. Tubuh suci Tain, tubuh guntur yang abadi. Kekuatan kedua fisik tersebut saling terkait, membentuk cincin dewa indah yang membungkus tubuh. Ini bukanlah akhir. Karakter kuno di tubuhnya muncul kembali. Api matahari yang sebenarnya di sini tiba-tiba bergejolak, berubah menjadi naga api, dan menyatu ke dalam tubuhnya di bawah tatapan kaget dan tidak percaya semua orang. Dibandingkan dengan Sunfire Phoenix, Aiden tampak seperti makhluk menyala yang lahir di api matahari yang sebenarnya. Dalam sekejap, Aiden mengandalkan kekuatan eksternal untuk memiliki kekuatan tempur tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir. Dengan gerakan tangan kanannya, semua api matahari yang sebenarnya di labirin api mengalir ke tubuhnya di bawah kendalinya. Aiden menjadi makhluk api emas putih, ditutupi lapisan mantel api emas putih suci. Pedang Zizio juga terhunus pada saat ini, dan energi pedang menembus segalanya, menunjuk pada Tuan Muda Desolate. Master Shao Huang memasang ekspresi keheranan di wajahnya, menekan rasa jijik di wajahnya, dan memuji, dengan cara ini, untuk sementara saya dapat memiliki tingkat kekuatan tempur Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, tetapi kekuatan eksternal tetaplah kekuatan eksternal setelahnya akan hilang. Saya menerima pertempuran ini. Aura yang kuat bertabrakan antara Aiden dan Tuan Muda Alam Liar, dan percikan api berkelap-kelip di angkasa. Saat ini, Luo Fusen membantu Luo Tianzhen yang terluka parah. Bab 1170, Pertempuran. Luo Tianzhen juga tidak menyangka bahwa Aiden memiliki sarana untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke level Yuanying Tianjun, tetapi di matanya, itu adalah kekuatan eksternal, jadi dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia baru saja meningkatkan kekuatan tempurnya ke level Tuan Surgawi Jiwa yang baru lahir, dia masih belum sebaik Tuan Muda Desolate. Kekuatan orang ini di antara para penguasa Surgawi Jiwa yang baru lahir mungkin hanya sebanding dengan beberapa monster di puncak daftar naga. Pertempuran ini, jika ditunda hingga 20 gerakan, itu akan menjadi batasnya. Aiden mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatannya sendiri, dan berbisik, tingkat kekuatan tempur ini hampir tidak dapat digunakan untuk melakukan beberapa metode. Jangan dipukuli sampai mati olehku. Penguasa alam liar muda mengatakan apa yang dia katakan saat dia melawan klon Kitian di reruntuhan Sekte Buddha. Due. Wanita iblis di samping, yang selalu memiliki keyakinan mutlak pada Tuan Muda Hutan Belantara, diam-diam menyaksikan pertempuran yang akan datang. Sunfire Phoenix juga gugup dan jantungnya berdebar kencang.
Dia telah menandatangani kontrak jiwa dengan Aiden. Jika orang jahat ini dipukuli sampai mati, dia juga akan mati. Kacau sekali. Kita harus berjuang. Aku tidak ingin mati, umurku baru 500 tahun lebih. Drama batin Sunfire Phoenix sangat kacau. Adik perempuan, jangan khawatir. Aku mengenalnya dengan baik. Aiden Pi tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Dia berani menantang Tuan Muda Desolate. Dia harus benar-benar yakin. Zhu Yinbis menepuk bahu Sunfire Phoenix dan tertawa. Candaan. Tuan mudamu belum pernah melihat badai dan ombak besar. Aiden ini sudah berkali-kali berkeliaran, dan dia sudah terbiasa dengannya. Akibatnya, binatang lilin yin dihantam oleh Sunfire Phoenix. Nak, beraninya kamu mengambil kesempatan ini untuk menggosok minyak. Sunfire Phoenix meludah. Boom, pertempuran pun terjadi. Di bawah berkah kekuatan api matahari yang sebenarnya, Aiden bekerja sama dengan keahliannya sendiri. Terkadang sosoknya sangat ringan dan tanpa jejak, dan terkadang dia galak dan mendominasi, membuka dan menutup, yang sangat indah. Pedang Zizio di tangannya bergetar sedikit, dan energi pedang setipis sayap jangkrik meledak seketika. Tuan muda dari hutan belantara menjentikkan lengan bajunya dan menjentikkan jarinya. Darah Raja Iblis memberinya tubuh yang kuat, langsung memusnahkan energi pedang. Tapi ini semua sesuai ekspektasi Aiden, dan ekspresinya tetap tenang. Hanya posisi awal. Energi pedang kedua menyala dalam sekejap, seperti mimpi, seperti mode jatuh, kekuatan momen meningkat 10 kali lipat. Tuan Shao Huang mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya dengan kekuatan tinjunya. Namun tak lama kemudian, energi pedang ketiga memancarkan sifat aneh dan jahat. Setelah Shao Huangzu menghancurkannya dengan satu pukulan, tubuhnya sedikit gemetar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Serangan jiwa. Ya, energi pedang ini ditujukan pada jiwa. Jika kekuatan jiwanya tidak terlalu kuat, dia mungkin terkena. Master of Yang Wilderness membuang sebagian rasa jijiknya dan berpikir dalam hati, meskipun kekuatan tempur orang ini tidak sebaik milikku, dia mungkin memiliki metode serangan yang sangat aneh yang sulit untuk dilawan. Pikiran itu jatuh begitu saja. Dentang. Dalam suara pedang yang jernih, seperti pelangi yang terbang di siang hari, Anda dapat melihat yang abadi, dan energi pedang merobek langit, dan Anda dapat melihat jalan yang abadi. Tuan muda dari hutan belantara tiba-tiba terkejut, melambaikan telapak tangannya, dan membuat segel sekaligus. Pola iblis terkondensasi menjadi jaring besar, menutupinya. Serat. Energi pedang menembus jaring pedang dan sedikit melemah. Setelah Tuan muda hutan belantara dengan paksa menerima energi pedang ini, dia tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang, dan melancarkan serangan yang cepat dan ganas, seperti binatang buas yang keluar dari sangkar, yang membuat orang ketakutan. Aiden mengambil waktu dan memangkas energi pedang satu demi satu. Setiap sinar energi menembus pelangi, dan cahayanya begitu cemerlang sehingga membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Bang bang bang. Master of Yang Wilderness menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan energi pedang dan secara bertahap mendekati Aiden. Saat ini sudah merupakan langkah ke-10. Hilang. Luo Tianxian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Tuan Muda Alam Liar mendekatimu, kamu tidak punya peluang untuk menang. Setelah bertarung melawan penguasa alam liar muda, dia tahu betapa menakutkannya garis keturunan Raja Iblis. Hanya nafas di tubuhnya yang seperti binatang buas, dan sulit bagi orang yang tertindas untuk bernapas. Namun, pada saat kritis ini, sosok Tuan Muda Hutan Belantara tiba-tiba mengalami stagnasi, seolah terjebak dalam rawa, tidak mampu bergerak. Luo Tianxian juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya, matanya bersinar terang. Cih, Kak, apakah prediksimu bisa diandalkan? Luo Fusen memutar matanya. Kekuatan pengurungan. Tuan muda yang terpencil itu sedikit mengernyit dan juga terkejut. Mampu membuat segel dengan tangan lain sambil memegang pedang, kemampuan tujuan ganda ini hanya dapat dicapai oleh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dengan bantuan kekuatan jiwanya yang kuat. Dengan kata lain, semut di depannya sudah memiliki kekuatan jiwa setingkat Yuanying Tianjun. Selain itu, kekuatan tempur Yuanying Tianjun tidak berbeda dengan Yuanying Tianjun yang sebenarnya. Itu hanya bisa memenjarakan Tuan Muda Desolate selama 3 tarikan napas, tapi itu sudah cukup. Jurus pedang Aiden berubah, dan auranya menjadi seperti jurang maut. Dewa Iblis 9 tebasan. Energi pedang meledak dengan cepat, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya dan ditujukan pada jiwa. Itu adalah 9 tebasan Dewa Iblis. Long Popo terkejut. Ini adalah keterampilan unik dari makhluk abadi sejati dari klan iblis yang tinggal di wilayah bintang Beidou lebih dari 100.000 tahun yang lalu. 9 tebasan Dewa Iblis dimulai dari akar dan menghancurkan jiwa untuk menjaga terhadap. Mungkinkah Aiden ini bukan dari wilayah bintang Beidou? Boom! Akhirnya, Tuan Muda Hutan Belantara merasa sedikit takut. Pada saat ini, jiwa yang baru lahir seperti matahari, mekar dengan cahaya iblis yang tak ada habisnya dan menerobos kurungan. 9 tebasan Dewa Iblis menargetkan jiwa, dan tidak terbatas pada pedang, mereka juga dapat digunakan dalam serangan seperti tinju, telapak tangan, dan pisau. Hal ini tidak dapat dipertahankan dengan cara biasa. Karena itu diciptakan oleh makhluk abadi sejati dan dirancang sesuai tingkat hukum. Kitab Suci Setan Hutan Belantara yang hebat.
Penjahat roh Tuan Muda sedang menjalankan keterampilan klan iblis, dan bagian-bagian kitab suci bergema dengan keras, seolah-olah Dewa Iblis sedang bangkit dalam kegelapan. Cincin jiwa hijau muncul di tubuh penjahat jiwa dewa. 9 tebasan Dewa Iblis menghantam penjahat jiwa, dan cincin jiwa benar-benar hancur, dan jejak darah meluap dari sudut mulut Tuan Muda yang terpencil itu. Sayang sekali, masih terlalu enggan. 9 tebasan Dewa Iblis hanya bisa digunakan sesekali, kalau tidak dia akan mati. Aiden berpikir sendiri. Dia hanya bisa menggunakan pedang senyuan untuk menargetkan jiwa Tuan Muda Sedaolet dari waktu ke waktu untuk mencapai efek gangguan. Teknik senjata surgawi. Nyaring. Keterampilan mengerikan ini dilepaskan, dan pada saat ini, rambut di tubuh Aiden berdiri tegak. Setiap tanaman dan pohon di dekatnya telah menjadi senjata, dan dia sendiri, yang juga lepas kendali, berubah menjadi senjata dan dikendalikan oleh Tuan Muda Hutan Belantara. Untungnya, kekuatan garis keturunan Taiyin mengisolasi nafas ini. Potongan-potongan senjata, pisau, pedang, tombak, tongkat yang telah diubah. Semuanya datang ke arah Aiden. Guntur ilahi abadi. Neraka abadi. Api Shen Luo. 3 energi pedang yang unik. Aiden juga menggunakan semua kekuatan magisnya untuk melawan seni senjata surgawi. Senjata-senjata yang diubah itu terus-menerus dimusnahkan olehnya, tetapi mereka dengan cepat berubah dan terus membombardir Aiden. Ini saja sudah bisa membunuh lawanmu. Aiden mengerutkan kening dan berkata, tampaknya selama bertahun-tahun sejak kematian saya, banyak orang jenius yang luar biasa telah lahir di dunia kultivasi, dan mereka telah menciptakan seni senjata surgawi. Saya ingin teknik senjata surgawi ini. Segala sesuatu di dunia, dan bahkan debu di alam semesta, dapat diubah menjadi senjata. Kekuatan magis ini sungguh menakjubkan. Bersambung.